Hello guys, welcome back to Araycool Channel. Sekarang Aray akan membahas apa bedanya baking powder single acting dan double acting. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Ternyata memang ada dua jenis baking powder yang dijual di pasaran, yaitu single acting dan double acting. Nah sekarang apa perbedaannya ya guys ya? Mengenal baking powder, sebelum membedakan antara single acting dan double acting, mari kita memahami ya guys ya si baking powder terlebih dahulu. Baking powder adalah salah satu bahan pengembang kue dengan komposisi baking soda, zat asam, dan pati. Teksturnya halus dan berwarna putih ya guys ya, sehingga sering tertukar dengan baking soda. Meskipun begitu, baking powder sangat bisa menggantikan kedudukan baking soda. Walau baking soda sendiri tidak bisa menggantikan baking powder ya guys ya. Secara umum baking powder sering digunakan dalam kue yang tidak mengandung bahan asam, buttermilk, yogurt, hingga perasan air jeruk, entah kue kering atau cake. Poin plusnya, kue yang dicampurkan baking powder tidak akan terasa getir, meskipun takarannya agak lebih. Hal ini disebabkan oleh kandungan asam yang secara otomatis menangkal rasa getir dalam sodium bikarbonat atau baking soda yang terkandung dalam baking powder ya guys ya. Cara kerja single acting dan double acting. Pada dasarnya, single acting memiliki fungsi yang sama dengan double acting, yaitu untuk menghasilkan karbon dioksida dalam wujud gelembung-gelembung. Gelembung ini akan muncul dalam adonan sehingga kue bisa mengembang saat dipanggang atau dikukus. Namun, ada komposisi berbeda dari dua jenis baking powder ini sehingga salah satu di antaranya memang lebih unggul ya guys ya. Single acting dapat diaktifkan dengan zat cair, entah itu air, susu, atau lelehan coklat. Baking powder jenis ini mulai memproduksi gelembung-gelembung saat proses mengaduk adonan. Sayangnya, proses produksi gelembung ini tidak berlangsung lama karena single acting cepat mati dalam suhu ruang ya guys ya. Otomatis, proses pembuatan adonan hingga masuk ke dalam oven harus dilakukan secara cepat agar baking powder single acting tetap aktif ya guys ya. Sebaliknya, double acting diaktifkan dengan dua tahap, yaitu saat dicampurkan dalam adonan dan saat bertemu dengan suhu panas ya guys ya. Double acting memang mulai memproduksi gelembung saat dicampurkan dalam adonan. Tapi baking powder jenis ini semacam membekukan diri sampai tahap panggang atau kukus. Dalam arti lain, double acting tidak akan mati dalam suhu ruang ya guys ya. Jadi kamu tidak perlu panik jika ternyata harus mendiamkan adonan, membuat banyak kue, atau lupa memanaskan oven karena double acting bisa menangkal kegagalan ya guys ya. Pemakaiannya dalam membuat kue. Kalau melihat fakta tersebut, tentunya baking powder double acting akan lebih sering dipakai ya guys ya. Namun jangan keburu takut dulu dengan single acting. Baking powder single acting bisa dipakai untuk jenis kue yang tidak butuh mengaduk adonan hingga konsistensi tertentu, tidak butuh mendiamkan adonan, dan pembuatan kue dalam porsi kecil. Misalnya buat pancake, lempeng pisang, muffin, dan aneka kue kering dalam porsi kecil, terhitung aman dengan baking powder single acting. Baking powder double acting bisa dipakai untuk jenis kue apa saja, mulai dari kue kering, bolu, hingga cupcake. Nah, baking powder jenis ini sangat disarankan untuk pembuat kue pemula ya guys ya, seperti saya ya guys ya, yang takut kuenya gagal mengembang. Selain itu, double acting juga sangat efektif untuk pembuatan kue dalam porsi banyak. Misalnya kamu buat kue kering untuk lebaran, baking powder ini akan tetap aktif selama proses antri adonan yang akan dipanggang, kukus, atau goreng. Oke guys, sekian saja info dari Araycool Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Dan see you, bye bye.